Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswaku sekalian, bertemu lagi bersama saya Rizky Nurul Nugraha dalam mata kuliah Perencanaan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata pertama pada sesi kedua. Kali ini kita akan membicarakan mengenai perencanaan suatu destinasi. Dalam suatu perencanaan tentunya ada tahapan-tahapan atau serangkaian aktivitas yang perlu dilakukan. Tahapan pertama tentunya ada prosedur. Prosedur itu merupakan serangkaian aktivitas atau tindakan yang lebih mengarahkan kepada tindakan, bukan kepada cara berpikir. Jadi bagaimana cara bertindak, bagaimana nanti operasionalisasinya, bagaimana cara pelaksanaannya, nanti ada tahapan-tahapannya lagi, nanti secara detailnya akan ada di sesi selanjutnya untuk tahapan prosedur. Lalu setelah prosedur itu ada yang namanya aturan. Aturan merupakan rencana yang dipilih dari beberapa alternatif untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi what you should be done and what you should be don't. Jadi ada sesuatu yang harus dilakukan dan ada juga yang tidak boleh dilakukan. Sebagai contoh, misalnya satu destinasi wisata yang dikembangkannya itu lebih kepada atraksi budaya. Nah, di mana di dalam satu budaya itu ada kearifan-kearifan lokal yang tidak semuanya bisa dikembangkan atau tidak semuanya bisa di-touch. Jadi ada beberapa ritual yang memang harus asli seperti itu, harus original seperti itu dan tidak dapat ditambahi atau dibumbui apapun. Nah, lalu berikutnya kita berbicara mengenai program. Program merupakan jaringan kompleks yang terdiri dari tujuan, kebijakan, prosedur, aturan, penugasan, langkah yang harus dilakukan, alokasi sumber daya, dan elemen lainnya berdasarkan pada alternatif tindakan yang dipilih. Jadi program itu harus ada karena satu kegiatan atau satu perencanaan itu harus penuh dengan program-program yang akan dijalankan di kemudian hari. Jadi ambil contoh kita untuk satu destinasi wisata, kita bicara pada cultural destination atau destinasi budaya, ada program-program yang harus disepakati antara pengelola dengan yang dikelola. Nah, program-program tersebut harus dijalankan secara komprehensif tanpa adanya kesalahan-kesalahan yang dapat menimbulkan sesuatu persepsi yang menjadi ekspektasi yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya kita berbicara anggaran. Tentunya dalam perencanaan destinasi tidak luput dari yang namanya anggaran, karena anggaran itu hal yang sangat pokok. Satu perencanaan atau satu kegiatan itu tidak dapat berjalan tanpa adanya anggaran. Lalu berikutnya, ini ada yang namanya tujuan operasional. Tujuan operasional ini diturunkan dari tujuan dan rencana taktis. Rencana operasional lebih sempit dengan jangka waktu yang lebih pendek dan banyak melibatkan manajemen tingkat bawah. Jadi tujuan operasional ini lebih kepada tim operasional atau tim frontliner, lebih kepada orang-orang yang ditugaskan untuk dapat melakukan operasional pada saat perencanaan itu dilakukan. Jadi di tim manajemen itu ada tim operasional, ada tim manajemen. Nah, tim operasional ini lebih kepada front office-nya atau frontliner-nya. Baik, di dalam tujuan operasional juga tentunya ada rencana yang dikelola. Yang pertama rencana tunggal, lalu ada juga rencana standing. Rencana tunggal untuk aktivitas ini tidak berulang. Contohnya program proyek dan anggaran. Jadi anggaran itu selalu dibuat di awal dan di perjalanan ini anggaran ini tidak dapat berubah karena anggaran ini sudah dialokasikan. Lalu berikutnya ada rencana standing untuk aktivitas yang berulang. Kebijakan, prosedur, standar, dan aturan itu tentu akan berubah mengikuti tren yang berlaku dan mengikuti juga pasar yang akan menjadi target sasaran. Selanjutnya kita berbicara mengenai perencanaan strategis. Apa itu perencanaan strategis? Perencanaan strategis tentunya strategi-strategi yang dilakukan dalam merencanakan suatu destinasi wisata. Yang pertama tujuannya tentu tujuan dan strategi pada saat ini tentunya harus dievaluasi ulang. Bagaimana perencanaan awal ini
dapat berjalan? Sudah sesuaikah dengan yang diharapkan atau ada hal-hal yang perlu dievaluasi ulang? Apabila perencanaan ini berlaku untuk pengembangan satu destinasi. Tapi kalau pembangunan satu destinasi, tentunya perencanaan ini dievaluasi berdasarkan pada destinasi-destinasi yang sejenis. Lalu tentunya analisis lingkungan harus ada dalam strategi perencanaan ini. Analisis lingkungan diutamakan karena kita itu lebih mengutamakan kepada sustainable development. Jadi pembangunan berkelanjutan itu harus melihat kepada kelangsungan lingkungan. Jadi lingkungan ini harus tetap sustain, di mana lingkungan ini harus dapat tetap sama atau bisa berfungsi normal pada saat kita memanfaatkan satu sumber daya tersebut tidak boleh dieksploitasi. Jadi sumber daya tersebut harus tetap terpelihara dan memiliki fungsi yang normal seperti biasanya sebelum ataupun sesudah dimanfaatkan. Lalu yang berikutnya ada analisis sumber daya. Tentunya sumber daya ini kita melihatnya pada sumber daya manusia maupun sumber daya dari alamnya itu sendiri atau sumber daya dari destinasi itu sendiri. Baik, yang berikutnya kita harus identifikasi kesempatan strategis. Tentu, identifikasi kesempatan strategis ini melihat strategi-strategi yang bisa dimanfaatkan atau strategi yang bisa diterapkan ke dalam perencanaan itu melihat kepada berbagai faktor. Jadi melihat peluangnya apa yang destinasi apa yang diminati pada saat ini. Lalu pasarnya siapa? Itu semua dianalisis, lalu dilihat produk apa yang cocok untuk pasar sebuah destinasi. Jadi pada saat membuat satu destinasi atau satu produk destinasi itu yang dilihat itu pertamanya kita akan memperkenalkan produk dan mencari pasar, atau kita melihat pasar dan membuat produk. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya pada satu daerah yang dilihat ada kemungkinan di sini bisa dibangun satu destinasi untuk alam. Destinasi alam itu dilihat, baik destinasi alam ini bisa dibuat karena pasarnya sudah tersedia, atau destinasi alam ini sudah ada, packagingnya sudah lengkap, itu sudah tinggal dinikmati. Nah, kita tinggal mencari pasarnya. Pasar seperti apa yang cocok untuk destinasi yang akan dibuat. Lalu yang berikutnya ada pengambilan keputusan strategis. Tentunya ya, pengambilan keputusan strategis itu merupakan satu langkah berikutnya, di mana ada kesempatan-kesempatan strategis. Nanti berikutnya akan dibuat menjadi ide-ide strategis dan kemudian akan diambil keputusan yang strategis, di mana keputusan ini akan menjadi landasan pembuatan satu destinasi. Jadi keputusan strategis ini banyak pertimbangan, banyak juga masukan-masukan dari berbagai stakeholder atau berbagai pihak yang terkait. Nah, di sini akan muncul keputusan-keputusan strategis ini yang menentukan destinasi ini akan dibuat seperti apa dan akan untuk siapa. Baik, lalu berikutnya kita akan berbicara pada pelaksanaan strategi. Nah, pada tahap pelaksanaan strategi, tentunya kita ingin mengimplementasikan strategi-strategi, keputusan strategis yang sudah dibuat lalu diimplementasikan. Nah, implementasinya ini harus sesuai dengan perencanaan awal. Jadi jangan sampai ada yang miss atau ada yang meleset, karena kalau ada satu pelaksanaan yang meleset dari awal strategi, itu kemungkinannya hasilnya itu akan berbeda. Jadi goals-nya itu nanti akan berubah. Berikutnya ada evaluasi dan pengendalian strategis. Tentu ya, kalau di manajemen ini, kalau di ilmu manajemen itu ada POAK ya, planning, organizing, actuating, and controlling. Planning tentu perencanaan, actuating pelaksanaannya, organizing tentu pengorganisasiannya, sumber dayanya, dan pelaksanaan dan lain sebagainya. Lalu controlling tentu harus ada evaluasi. Dari setiap perencanaan itu harus ada evaluasi. Karena apa? Evaluasi ini merupakan pengendalian strategis. Karena segala sesuatu itu tidak mungkin dalam satu perencanaan itu ada yang sempurna. Pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi. Apalagi tren pariwisata saat ini sangat berubah dengan cepat berubah. Jadi dengan fluktuasi yang tidak menentu, tren tahun depan ini apa, tren kedepannya apa, 5 tahun ke depan ini trennya akan apa mungkin satu destinasi ini dibuat dan bisa bertahan sampai berapa puluh tahun. Nah, itu nanti harus dilihat, dievaluasi kembali dan akan dibuatkan rencana
ulang kembali. Nah, ini ada strategi tingkat unit bisnis. Nah, strategi tingkat unit bisnis ini dikembangkan oleh Porter. Jadi menurut Porter ini daya tarik industri ditentukan oleh 5 faktor. Yang pertama, halangan untuk masuk. Jadi yang namanya halangan untuk masuk itu tentunya ini berhubungan dengan aksesibilitas. Jadi di mana wisatawan itu kesulitan untuk mencapai atau menuju ke destinasi tersebut. Jadi misalnya jalanan rusak atau tidak ada transportasi umum, tidak ada sign, banyak hal-hal yang lebih kepada aksesibilitas di sini. Jadi aksesibilitas ini perlu diperhatikan sehingga para wisatawan ini akan lebih mudah untuk menjangkau destinasi tersebut. Yang kedua, kekuatan pelanggan. Tentu pelanggan ini adalah nomor 1 ya. Pelanggan adalah raja, betul, pelanggan itu adalah raja gitu. Tapi si pelanggan ini kita akan buat market share-nya. Jadi di sini itu kita harus menentukan market dari destinasi itu apa gitu. Kalau misalnya kita sudah menemukan satu market, ya kita harus konsen kepada kekuatan pelanggan ini, harus konsen karakternya itu seperti apa pelanggan ini. Kalau misalnya menemukan karakter pelanggannya A, kita harus matchingkan, harus di-matchkan dengan destinasi yang akan kita publish gitu. Nanti di dalam destinasi itu harus ada pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan karakter pelanggan yang menjadi sasaran pasar dari destinasi tersebut. Lalu yang ketiga ada ancaman produk substitusi. Jadi betul ya, kalau produk pariwisata itu sebetulnya lebih kepada produk substitusi. Banyak produk-produk pengganti yang serupa dengan produk yang ditawarkan. Contohnya, kita bicara theme park atau kita bicara waterboom. Waterboom itu kan banyak jenisnya, banyak macamnya. Tapi sama tetap temanya itu waterboom atau theme park. Tapi yang diperkenalkan atau yang ditawarkan oleh masing-masing waterboom itu memiliki keunikan-keunikan yang tersendiri, ada nilai spesialnya sendiri, ada uniqueness-nya sendiri. Jadi misalnya di satu waterboom ini ada special space untuk manula, atau di waterboom lain ada special space untuk piknik gitu. Nah, tergantung juga target pasarnya siapa. Kalau misalnya target pasarnya untuk keluarga, ya tentunya harus disediakan spot-spot untuk keluarga, harus disediakan fasilitas-fasilitas untuk menunjang kegiatan keluarga. Lalu yang berikutnya ada persaingan dalam industri. Tentu ya, persaingan itu bukan hanya di destinasi, bukan hanya di produk-produk pariwisata, tapi di seluruh unit bisnis itu tentunya ada persaingan. Nah, bagaimana cara menghadapi persaingan ini? Tentunya kita tetap harus mengevaluasi produk kita apa sudah sesuai atau belum. Nah, lalu berikutnya, sedangkan strategi generik ini menurut Porter, tadi kita berbicara tentang strategi unit bisnis yang dikembangkan oleh Porter, sementara Porter sendiri ini berbicara mengenai strategi generik. Nah, menurut Porter ada 3 nih strategi generik. Yang pertama diferensial, tentu tadi yang sudah saya singgung. Diferensial itu tentunya apa yang membedakan satu destinasi dengan destinasi lain, ada uniqueness. Nah, itu yang akan ada di benak pelanggan. Jadi ada kekhususan nilai spesial dari satu destinasi, itu diferensial. Lalu kepemimpinan biaya rendah. Nah, ini kepemimpinan biaya rendah ini maksudnya ada dua kemungkinan. Yang pertama itu kepemimpinan biaya rendah kepada pengelola. Jadi pengelola itu bagaimana bisa sumber daya yang terbatas bisa memfasilitasi seluruh kegiatan yang ada di satu destinasi. Atau yang kedua, itu bagaimana caranya bisa memberikan harga yang low atau pengeluaran yang low bagi pengunjung untuk menikmati destinasi tersebut. Nah, itu nanti akan dilihat nih bagaimana nih biaya rendah bisa didapat. Nah, kalau misalnya organisasi yang gemuk tentunya juga kan akan menghasilkan biaya yang tinggi atau cost yang tinggi. Dengan cost yang tinggi akan berakibat tiket masuk yang tinggi, biaya perawatan yang mahal. Jadi nilai jual satu destinasi pun akan jadi lebih tinggi karena cost yang tinggi dari organisasi yang terlalu melebar. Lalu yang berikutnya fokus, tentu ya dalam satu pengelolaan bisnis kita harus fokus. Tidak bisa kita berbicara bisnis satu dengan bisnis yang lain tentunya berbeda. Kalau mau fokus di bisnis industri pariwisata, ya kita bisnis di industri pariwisata, di destinasi itu. Kita terus gali, apa sih bagusnya produk yang sama, apa sih bagusnya produk lainnya,
harus digali, lalu dievaluasi, buat lagi perencanaan ulang, dilihat lagi struktur organisasinya sudah tepat, apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dikurangi, nanti dilihat lagi, lalu pelaksanaannya seperti apa, kemudian dievaluasi lagi. Lalu berikutnya kita berbicara mengenai strategi fungsional. Strategi fungsional ini ditujukan untuk organisasi seperti pemasaran, keuangan, lalu ada produksi, sumber daya manusia, serta riset dan pengembangan. Lalu berikutnya peranan manajer puncak. Nah, di sini CEO ini sangat berperan penting ya bagi pengembangan satu perencanaan destinasi. Jadi manajer puncak, kenapa manajer puncak ini sangat penting? Karena si manajer puncak ini memiliki satu kemampuan untuk dapat memberikan keputusan-keputusan strategis. Organisasi dapat mendatangkan manajer puncak dari luar atau dari dalam negeri. Jadi dilihat ya kepentingannya. Kalau memang dari dalam negeri ini tidak dianggap tidak dapat menguasai atau tidak capable ya, mungkin bisa cari dari luar. Tapi ya untuk pembangunan yang sustain atau sustainable development, kita usahakan mengembangkan kearifan lokal di mana para pegawainya pun atau sumber daya manusianya pun dari dalam negeri. Gitu. Bagaimana caranya sumber daya manusia dari dalam negeri ini dapat setara atau selevel dengan sumber daya manusia dari luar negeri. Nah, itu nanti ada sistem training, rekrutmen training, atau ada sistem-sistem lainnya yang bisa diterapkan untuk mendapatkan sumber daya manusia untuk manajer puncak ini. Lalu berikutnya harus memahami hambatan pelaksanaan strategi. Jadi setiap perencanaan itu tentunya ada hambatannya. Hambatan itu bukan hanya internal saja, tapi hambatan eksternal juga. Segala sesuatu itu mempengaruhi ya, mulai dari perekonomian. Jadi kalau misalnya kayak sekarang nih lagi musim pandemi, tentunya juga segala sesuatu itu akan berpengaruh. Jadi pengunjung berkurang, ya tentunya pengunjung berkurang, tapi bagaimana caranya bisa satu destinasi itu bisa tetap settle atau bisa membayar keperluan operasionalnya. Nah, bagaimana caranya ini strategi-strategi dari manajer puncak ini bisa dapat dikembangkan yang akhirnya ini tidak harus mereduce atau mengurangi tenaga kerja, tapi dia membuat satu inovasi-inovasi yang bisa tetap survive atau destinasinya ini bisa tetap eksis. Lalu baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan atensinya. Sampai jumpa di part ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.